البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin tentang apa indak mujahidum. Sampai itu sahabat yang berhasil menipu, yang membuat tipu daya untuk orang-orang musyrikin pada perang Ahzab. Siapa? Nu'aim bin Mas'ud. Kapan beliau masuk Islam? Ya, pada hari-hari peperangan Ahzab. Ya, beliau masuk Islam, kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat tipu daya. Jelas. Bolehkah menipu dalam peperangan? Indak Faisal? Boleh, apa dalilnya? Padahal menipu asalnya adalah perbuatan yang dilarang. Tapi ketika peperangan diperbolehkan di dalam syariat ini. Apa dalilnya? Innamal harbu khada'ah. Naam, hanyalah peperangan itu hakikatnya adalah khada'ah. Ingat-ingat hadis yang diriwayatkan pada kisah Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-536. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man huwa as-sahabiyyul ladzi sami'a an-nabiyya sallallahu man huwa as-sahabiyyul ladzi sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qira'atahu fil jannah wa kana barran li ummih, atau wa kana barran bi ummih. Terjemahkan hendak Maulana. Siapa itu sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Qur'annya di surga? Wa kana barran bi ummi. Dan adalah beliau itu seorang yang sangat bakti terhadap ibunya. Barran i'rabnya apa? Abah Abdul Razak. Nah, baran sebagai khabar kana dan isim kana dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Wal jawab Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Sahabat tersebut adalah Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Yang ini juga tentunya khonifillah sekaligus sebagai berita bahwasanya beliau adalah orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Nabi mendengar bacaan beliau di surga. Dan di antara sebab masuknya beliau ke dalam surga adalah bakti beliau terhadap ibunya. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة
Faqultu man hadha? Qalu Harithah bin Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Rawahu Ahmad wa huwa fi sahihah wa fi sahihil musnad. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku masuk ke dalam jannah, itu aku masuk ke dalam surga. Bagaimana ini? Padahal belum tegak hari kiamat, kok beliau sudah mengatakan masuk ke dalam surga. Kemudian aku mendengar di dalamnya bacaan Al-Quran. Kemudian aku katakan, siapa ini? Mereka menjawab, Harithah ibn Nu'man. Nah, bagaimana menjawabnya indak Ridwan? Fil manam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau masuk ke dalam surga, yaitu di dalam mimpinya. Dan mimpi para anbiya adalah hak. Mimpi para nabi itu hak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar di surga itu suatu bacaan Al-Quran, menunjukkan akhwani fillah bahwasanya para penduduk surga mereka senantiasa mengisi waktunya akhwani fillah. Nah, selain dengan bernikmat-nikmat juga mereka diberi taufik untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu qiraatul Quran atau yang lainnya. Tapi perbuatan-perbuatan mereka bukan sebagai bentuk pembebanan, bukan sebagai bentuk taklif sebagaimana yang ada di dunia. Bahkan mereka bernikmat-nikmat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa saja yang ingin mendapatkan kenikmatan tersebut hendaknya bersabar dengan susah payah dalam mengumpulkan amalan-amalan di dunia ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Demikianlah kebaktian, demikianlah kebaktian akan mengantarkan orang yang melakukannya ke dalam jannah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebab di antara sebab-sebab beliau mendapatkan keutamaan di surga tersebut, yaitu apa? Karena baktinya kepada ibu. Dan tentang bakti kepada orang tua, akhwani fillah, ini tidak syak merupakan amalan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah untuk itu dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya pahala yang besar, sebab seseorang terhindar dari kesulitan-kesulitan duniawi juga kesulitan-kesulitan ukhrawi. Adapun kesulitan dunia sebagaimana dalam kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, salah satunya adalah seorang yang sangat bakti kepada orang tuanya. Kesulitan di akhirat sebagaimana dalam kisah Harithah bin Nu'man ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dengan sebab itu ke dalam surganya. Maka perbagus hubungan kita dengan orang tua, bakti kita kepada orang tua. Bahkan perbuatan ihsan tidak terbatas pada orang tua yang
muslimah. Tapi juga kita dituntut, kaum muslimin dituntut seandainya memiliki orang tua dalam keadaan kafir untuk berbuat ihsan. Sebagaimana dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan taati. Tidak boleh mentaati perintah yang berupa kemaksiatan kepada Allah, apalagi kesyirikan. Tapi Allah perintahkan di sini wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya yaitu orang tua di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan tentunya cara yang baik terhadap orang tua yang kafir berbeda dengan cara yang baik terhadap orang tua muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan perkara yang ma'ruf yang kita dapati dalam syariat, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, berarti sesuatu yang telah diketahui. Ma'ruf. Nah, dalam artian apa? Berbeda antara kebaktian dan ihsan yang diberikan pada orang tua yang muslim dengan orang tua yang kafir. Nah, tidak kemudian ketika mengamalkan perkara ini wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kemudian diiringi dengan hilangnya bara'ah, hilangnya kebencian terhadap kekufuran dan perbuatan dia. Tapi apa? Seorang dituntut bergauli dengan cara ma'ruf, tidak boleh menyakiti, tidak boleh kemudian menghardik atau memukul dan seterusnya. Dan sebaik-baik ma'ruf adalah apa? Mendoakan untuk mendapatkan hidayah. Doakan untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengubah-ubah hati makhluknya. Ingat kisah Abi Hurairah. Kisah yang sangat menyentuh bagaimana usaha seorang anak agar sang ibu bisa mendapatkan hidayah. Setelah begitu banyak usaha yang dia lakukan, akhirnya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Kembali ke masalah apa? Doa. Kembali ke permasalahan doa, bukan karena bagusnya kita menyampaikan, bukan karena bagusnya kita mengambil hati, bukan karena bagusnya kita dalam berdakwah, tapi apa? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta, berdoa pada Allah, berbagus ibadah di sepertiga malam terakhir. Untuk Allah buka hatinya, mendapatkan hidayah, bisa berislam yang dengan sebabnya bisa selamat dari neraka jahanam. Ini sebaik-baik bir, sebaik-baik bakti, melebihi mengirimkan berbagai macam harta benda duniawi. Kirim doa. Selagi masih hidup belum terlambat untuk seorang mendoakan agar mendapatkan hidayah. Terlebih lagi bagi yang memiliki orang tua sudah muslim, doakan selain untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah tidak pernah kita merasa cukup. Doakan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan apabila telah meninggal. Ini tuntutan yang hendaknya kita tunaikan, akhwan, karena mereka memiliki hak yang sangat besar terhadap kita semua. Dan kita melihat diri-diri kita ini masih sangat jauh dari apa? Dari bir. Untuk dikatakan baron bi ummih, seorang yang begitu bakti kepada ibunya, masih sangat jauh. Maka jangan sampai doa-doa itu tidak pernah kita lantunkan, tidak pernah kita ucapkan. Terkadang sebagian kita hanya bisa membuat sang ibu marah, membuat ibu sedih, membuat ibu kecewa. Ini cukup untuk apa? Untuk sebagai hal yang bisa mencelakakan dan bisa menggagalkan usaha kita di dunia maupun di akhirat.
Nah, makanya berbagus dalam kita berhubungan dengan orang tua kita. Di antara yang paling utama ikhwan, yang banyak manusia sering lupa, untuk apa? Mendoakan. Doakan di waktu-waktu mustajabah. Nah, kebaikan kedua orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Apalagi ketika mendapatinya tua. Mendapatinya tua ini sungguh merupakan ladang yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan keburukan bagi orang-orang yang menyia-nyiakannya dan melewatkannya. Raghima anfu mri'in adraka abawaihi inda kibarihima aw ahadihima wa lam yudkhilhul jannah. Celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya telah renta atau salah satu dari keduanya, kemudian tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Celaka. Doa kecelakaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diaminkan oleh makhluk yang utama, atau dalam riwayat yang lain malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka ini hati-hati kita. Nah, di sisi yang lain menunjukkan peluang yang sangat besar untuk seorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu menunaikan kebaktian terhadap orang tua yang sudah tua, yang sudah renta, yang butuh perawatan. Orang tua ikhwani fillah banyak bisa bersabar untuk mengurus anak yang banyak, tapi sedikit anak yang bisa bersabar untuk mengurus satu orang tua saja. Nah, mengurus ibu satu saja terkadang tidak mampu. Nah, tidak bersabar. Padahal dulu kita, bagaimana orang tua kita bersabar untuk membesarkan kita sampai sebesar ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa berbakti kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah bagi yang masih hidup, dan semoga Allah ampuni mereka dan berikan rahmat kepada mereka yang telah meninggal. Wallahu ta'ala alam.